Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berada di titik di mana hidup terasa rapuh? Bukan karena kita tidak berusaha, tetapi karena hati terasa lelah. Masalah datang silih berganti, pikiran penuh dan jiwa terasa kosong. Kita bangun pagi, bekerja, berjuang, namun saat malam tiba ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Saudaraku, hidup bukan sekadar tentang bertahan. Hidup butuh pondasi. Bangunan setinggi apapun jika pondasinya rapuh pasti akan runtuh. Begitu pula kehidupan manusia, ketika iman hanya di lisan, dan Islam hanya sebatas identitas, maka hati mudah goyah. Islam tidak hadir untuk menyulitkan. Islam datang sebagai penopang hidup. Allah memberi kita 5 pilar, yang jika ditegakkan dengan sadar akan menguatkan jiwa dan menenangkan hati. Pilar itu bukan sekadar ibadah, tetapi solusi kehidupan. Dan 5 pilar itulah yang kita kenal sebagai rukun Islam. Jika hari ini hidup terasa rapuh, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang memanggil kita untuk kembali ke pondasi yang benar. Saudaraku, salah satu masalah terbesar dalam hidup manusia adalah kehilangan arah. Kita sibuk mengejar banyak hal, namun sering lupa untuk apa semua ini dijalani. Disinilah syahadat menjadi jawaban. Syahadat bukan sekadar ucapan, tetapi pernyataan hidup. Saat kita berkata la ilaha illallah, kita sedang memutuskan bahwa tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah. Artinya, hidup ini tidak lagi dikendalikan oleh manusia, tidak oleh harta, tidak pula oleh keadaan. Syahadat mengajarkan kita untuk bersandar pada zat yang tidak pernah mengecewakan. Ketika hati mulai lelah, ketika rencana gagal dan ketika harapan terasa jauh, syahadat mengingatkan kita bahwa Allah masih ada. Dan saat kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita memilih untuk meneladani hidup beliau, hidup yang jujur, sabar, dan penuh makna. Maka siapapun yang memegang syahadat dengan benar, ia tidak akan kehilangan arah, karena hidupnya telah diserahkan kepada Allah sepenuhnya. Saudaraku, pernahkah kita merasa gelisah? Padahal tubuh tidak benar-benar lelah. Kita sudah berusaha, sudah bekerja keras, namun hati tetap terasa kosong. Tidur tidak nyenyak, pikiran terus berputar, dan dada terasa sempit tanpa sebab yang jelas. Seringkali, masalahnya bukan pada beratnya kehidupan, tetapi pada jauhnya hati dari Allah. Salat adalah panggilan cinta dari Allah. Bukan sekadar kewajiban, tetapi undangan untuk mendekat. 5 kali sehari Allah memanggil kita. Bukan karena Allah membutuhkan kita, tetapi karena kita yang membutuhkan Allah. Saat berdiri dalam salat, kita meninggalkan dunia sejenak. Masalah, pekerjaan, dan beban pikiran kita letakkan di belakang. Saat rukuk, kita belajar merendahkan ego. Bahwa sehebat apapun kita merasa, tetap ada zat yang maha besar. Dan saat sujud itulah momen paling jujur. Tak ada topeng, tak ada kepura-puraan. Di sanalah kita paling dekat dengan Allah. Di sanalah air mata sering jatuh tanpa dipaksa. Salat mengajarkan kita satu pelajaran besar, bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan tenaga. Sebagian cukup dengan berserah, dan percaya bahwa Allah maha mengetahui. Ketika salat dijaga, hati akan lebih tenang. Masalah tetap ada, tetapi jiwa menjadi lebih kuat. Namun ketika salat mulai diabaikan, kegelisahan pun perlahan masuk ke dalam hidup. Maka jika hari ini hati terasa tidak tenang, jangan menyalahkan dunia. Cukup tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah salat kita benar-benar hidup? Karena di dalam salat Allah titipkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Saudaraku, pernahkah kita merasa hidup ini sempit? Padahal harta terlihat cukup, rezeki ada, pekerjaan berjalan, namun hati tidak pernah benar-benar tenang. Itulah tanda bahwa masalahnya bukan pada jumlah harta, melainkan pada cara memandangnya. Zakat hadir untuk membersihkan. Bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan hati. Seringkali kita mengira memberi akan mengurangi. Padahal Allah menjanjikan sebaliknya. Saat kita menahan, hati menjadi berat. Saat kita ikhlaskan, hati justru terasa lapang. Zakat mengajarkan kita bahwa harta hanyalah titipan. Yang kita miliki hari ini bisa saja berpindah esok hari. Dengan zakat, kita belajar peduli. Belajar melihat kehidupan orang lain. Belajar bersyukur atas apa yang kita punya. Masalah sosial, kecemburuan, dan kegelisahan tentang rezeki perlahan mereda ketika zakat dijalankan dengan ikhlas. Allah tidak membutuhkan harta kita. Kitalah yang membutuhkan keberkahannya. Maka jika hidup terasa sempit, jangan buru-buru mengeluh. Boleh jadi ada hak orang lain yang masih kita genggam. Karena saat zakat ditunaikan, rezeki bukan hanya bertambah, tetapi hati pun menjadi lebih tenang. Saudaraku, seringkali masalah terbesar dalam hidup bukan datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Amarah yang mudah meledak,
keinginan yang tak pernah puas dan nafsu yang sulit dikendalikan. Disinilah puasa menjadi solusi. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan diri dari segala yang berlebihan. Saat perut menahan, hati belajar sabar. Saat keinginan ditunda, jiwa belajar tenang. Puasa mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita inginkan harus segera dituruti. Dengan puasa kita belajar berkata cukup, cukup dengan yang halal, cukup dengan yang Allah ridai. Puasa juga melatih kejujuran. Tak ada yang tahu kita puasa atau tidak kecuali Allah. Di sanalah iman diuji, di sanalah ketakwaan dibentuk. Masalah hidup tidak serta-merta hilang. Namun dengan puasa kita menjadi lebih kuat menghadapinya. Hati lebih sabar, emosi lebih terjaga, dan keputusan menjadi lebih bijak. Maka jika hidup terasa berat dan diri sulit dikendalikan, kembalilah pada makna puasa. Karena dari puasa lahirlah pribadi yang tenang, kuat, dan bertakwa. Saudaraku, tanpa kita sadari, hidup ini seringkali terlalu penuh dengan urusan dunia. Kita mengejar harta, mengejar pengakuan, mengejar kedudukan, hingga lupa untuk apa semua itu. Haji datang membawa pengingat yang sangat kuat, bahwa hidup ini hanyalah perjalanan, dan dunia bukan tujuan akhir. Ketika seseorang berhaji, ia meninggalkan rumah, pekerjaan, dan kenyamanan. Semua dilepas demi memenuhi panggilan Allah. Pakaian ihram mengajarkan kesederhanaan. Tak ada perbedaan kaya atau miskin, tak ada jabatan, tak ada kebanggaan dunia. Semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Haji juga mengajarkan kesabaran. Panas, lelah, dan berdesakan mendidik jiwa agar tidak mudah mengeluh. Setiap langkah di tanah suci mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti, kita pun akan kembali kepada Allah tanpa membawa apapun. Masalah dunia yang kita banggakan, dan kesedihan yang kita tangisi, semuanya akan tertinggal. Maka jika hidup terasa terlalu berat oleh dunia, ingatlah makna haji. Belajarlah melepas dan fokus pada tujuan akhir. Karena saat hati dipenuhi akhirat, dunia akan terasa lebih ringan. Saudaraku, jika kita perhatikan, masalah hidup manusia itu beragam. Ada yang gelisah, ada yang merasa sempit, ada pula yang kehilangan arah. Namun Islam tidak membiarkan manusia berjalan tanpa pegangan. Allah memberikan 5 pilar sebagai penopang kehidupan. Syahadat menata tujuan hidup. Ia mengajarkan kita kepada siapa hati harus bersandar. Syalat menenangkan jiwa. Ia menjadi tempat kembali saat hati lelah dan pikiran penuh. Zakat melapangkan kehidupan. Ia membersihkan harta dan menumbuhkan kepedulian. Puasa menguatkan diri. Ia melatih kesabaran dan mengendalikan hawa nafsu. Dan haji meluruskan orientasi hidup. Ia mengingatkan kita bahwa dunia bukan tujuan akhir. Kelima pilar ini bukan berdiri sendiri. Semuanya saling menguatkan. Jika satu pilar diabaikan, hidup mulai terasa goyah. Namun jika semuanya ditegakkan dengan kesadaran, hidup akan terasa lebih seimbang. Rukun Islam bukan sekadar kewajiban, ia adalah solusi hidup. Solusi agar hati tenang, jiwa kuat, dan langkah tetap berada di jalan yang benar. Saudaraku, hidup memang tidak selalu mudah. Masalah akan tetap ada, ujian akan terus datang. Namun Islam tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Islam mengajarkan cara menghadapi masalah. Ketika hidup terasa rapuh, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Bisa jadi Allah sedang memanggil kita untuk kembali kepada pondasi, kembali kepada rukun Islam. Bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi menghidupkan maknanya. Syahadat mengajarkan kita untuk berserah. Salat menguatkan hubungan dengan Allah. Zakat melapangkan hati dan rezeki. Puasa melatih kesabaran dan kejujuran. Dan haji meluruskan arah hidup. Jika kelima pilar ini ditegakkan dengan sadar, hidup mungkin tidak sempurna, tetapi hati akan lebih tenang. Masalah tetap datang, namun kita tidak lagi mudah goyah, karena kita tahu ada Allah yang selalu membersamai. Semoga Allah menguatkan iman kita, meneguhkan langkah kita, dan menjadikan rukun Islam sebagai penopang hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.